Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku dan Faiz. Dan seperti biasa, kali ini kita akan melanjutkan market review untuk hari Kamis tanggal 21 September 2023. Oke. Kemarin ya ISG lumayan kencang ya, teman-teman ya. Kenaikannya deh udah tembus 7.000 nih di sini kalian bisa lihat. Kenaikan kemarin tuh 0,45% ya. Disupport sama bank-bank perbankan ya, teman-teman ya. Next resistnya menurutku hari ini dia bakal menguji di sekitar sinilah, sama kayak yang kemarin kita bilang di 7090 sampai 7100-an. Gitu, semoga aja bisa bertahan di atas 7000 ya teman-teman ya, atau 6950 lah. Untuk IHSG kurang lebih kayak gitu ya, kan ini masih bagus nih. Oke-oke aja. Jadi banyak perbankan yang mensupport untuk kenaikan IHSG hari kemarin ya teman-teman ya. Yang pertama kita coba untuk melihat Saratoga. Oke. Nih, Saratoga ini ada berita ya, katanya ya, masih katanya kita masih nggak ngerti terkait Pak Sandi sebagai calon dari yang Pak Ganjar ya, kita nggak ngerti. Tapi untuk dari chartnya, untuk kemarin ya ini ada volume yang lumayan tinggi, volume spike nih, kenaikannya lumayan tinggi ya, ada di 9,4%. Dan untuk jangka pendek sih sebenarnya dia ada semacam double bottom ya teman-teman ya, dengan supportnya ada di sini, kelihatan ya 1780. Next resisten yang harus diuji dia di sini lah, untuk yang terdekat. Kejauhan nggak ya 2030 atau di sini dulu 1990 lah ya teman-teman ya, 1990. Nextnya ada di sini lah kurang lebih ya 2080 untuk si Saratoga kayak gitu. Oke, JTPE dia secara tren bagus ya teman-teman ya, kita lihat tren 2 jam ya, ini bagus. Ini untuk sekedar nyari sarapan ya. Untuk target harian support ada di 274 ya untuk si JTPE. Selama di atas 274 kemungkinan nih untuk hari ini ya, untuk market review hari ini dia bakal menguji resisten terdekat di 294. Terdekat ke situ dulu sebelum nextnya dia ke sini lah ya, 304. Nggak usah tinggi-tinggi. Untuk JTPE kemungkinan gambarannya seperti ini, makanya aku pakai chart 2 jam ya teman-teman ya. Next, SCMA. Surya Citra Media. Oke, ini juga bagus nih dari segi chartnya ya teman-teman ya. Ini calon cup handle menurutku nih. Kita lihat ya, spekulasi aja nih kira-kira. Bagus nih, 2 hari ini dia naik ya. Kemarin itu naiknya 3,1%, tapi kalau kalian lihat nih di 3 candle ini itu ada morning doji star. Jadi kasih support kalau misalkan kalian mau entry kurang lebih di sini 156 lah ya. 156. Di sini ada cup handle kecil sebenarnya. Terdekat targetnya itu ada di sini lah kayaknya ya. 166. Terdekat dia ke situ dulu. Sebelum untuk yang lebih jauh dia menguji di 174. Targetnya gitu ya. Di sini ada cup handle kecil kalau misalkan kalian lihat. Ini targetnya dari sini low ke high. Sini ya. Kita tinggal ditarik aja ke atas. Kurang lebih ya targetnya ini belum kena ya, sekitar 170-an lah teman-teman. Nggak bisa 1 hari 2 hari, tapi kita lihat apakah marketnya ibaratkan untuk minggu ini nih, apakah dia sampai ya ke 1700. Biasanya kan disupport sama brand-brand yang bagus gitu. Ini untuk SCMA. Setelah SCMA dia kan kita lanjut ke lead ya teman-teman ya. Gorengan-gorengan lucu untuk si lead ini. Kita lihat apakah menarik untuk si lead ya. Untuk si nyopet-nyopet aja si lead ini. Meskipun kemarin ditutup merah, tapi kalau misalkan yang suka scalping oke-oke aja nyari 1-2%. Kalau kalian mau entry dikasih merah sih nunggu turun dulu ya mending ya. Dia bisa menguji dia kurang lebih 88 lah untuk si lead ini. Jadi masuknya pas merah, nanti ketika dikasih kuning atau hijau kalian bisa keluar. Untuk lead kayak gitu aja. Nextnya SMSS, salah ya, SSMS.
sawit. Oke, dia sideways ya, sebenarnya itu sideways ya, pergerakannya terbatas lah, kenaikannya juga nggak terlalu tinggi atau signifikan, paling 1%, 3% ya kan, maksimal untuk 3%, 4% gitu ya. Dia masih bagus, masih oke menurutku ya, selama dia tektok sebenarnya nggak terlalu jauh nih rentangnya, dari 1100 sampai di ya kurang lebih di sini lah untuk 1250. Target terdekat dia ke situ dulu, setelah ada pemantulan dari ya mendekati 1160-an lah gitu. Closingnya kan 1200 nih untuk SSMS nih. Kalian bisa spekulasi buy untuk ya nyopet sampai besok juga masih bisa sih, Kamis Jumat ini ya gitu. Target terdekat 1250 untuk SSMS. Next kita masuk ke konstruksi. Nah ini bagus, oke bagus nih. Kalau kemarin kita lihat Wika ya, Wika masih untuk jangka panjang masih oke menurutku. Ini untuk si PTPP bagus juga nih di sini. Kalau misalkan kalian mau view jangka panjang, di sini ada cup handle, targetnya lumayan jauh ya. Untuk secara singkat aja nih, jadi ada target sampai situ. Untuk target dari cup handle bisa di 900 lah katakanlah. Tapi sebelum sampai 900 dia ada minor resisten itu di sini. Closingnya 9 di sinilah 850. Terdekat dia ke situ dulu 850 untuk si PTPP. Next Telkom. Oke, ini bagus ini saham ini. Masuknya untuk kemarin itu wah lumayan besar ya yang masuk. Ini menurutku dia udah masuk di area sideways-nya, dan kalau misalkan kalian mau entry ya di sekitaran inilah, selama di areanya ini masih bagus menurutku. Ini area sideways-nya menurutku ya. Dari harga 3670 sampai 3800 lah teman-teman. Untuk si Telkom, targetnya dia bisa jauh ya menurutku. Di sini ada gap yang harus ditutup ya, kurang lebih di berapa ini? 3124. Tapi minor resisten yang harus diuji sebelum sampai ke sana kemungkinan di sini dulu nih, kemungkinan ya 3930 lah untuk si Telkom. Dan menurutku masih oke-oke aja, dan mungkin aja ya kalau kalian ngeliat dari sini nih di ya sekitaran Januari sampai Februari itu kan juga di harganya sama ya, sekitaran 3700-an lah. Dia ditarik sampai di sini kurang lebih 4400. Viewku juga sama. Jadi kenaikannya kurang lebih sama kayak di sini lah. Gitu. Dengan proyeksi gini. Karena dia kan sideways ya teman-teman, ya udahan. Gitu. Jadi dia nggak downtrend. Oke lah untuk si Telkom. Ya, silahkan yang mau entry disesuaikan. Kalau misalkan mau masuk disebar aja, jangan di satu harga atau sekali hajar, karena kita nggak ngerti apakah IHSG masih ditarik atau mungkin dikasih retest dulu ke 7000 kecil gitu teman-teman. Untuk si saham-saham blue chip sih kalian bisa lihat BBNI ya. BBNI ini aku sempat bikin reels di Instagram, silahkan yang mau follow kalian cek aja, di situ ada reels tentang pergerakan BBNI. Viewku masih bagus. Untuk BBNI terdekat dia menguji ke resisten 9700 lah ya, 9700 sebelum dia ke 8880 gitu, dan dia siap untuk all time high. Jadi ketika perbankannya ditarik, otomatis IHSG-nya menurutku ya itu bisa terbang gitu. Thank you teman-teman, kita akhiri aja karena udah semuanya. Yang mau entry silahkan digunakan money managementnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sekian dari aku dan happy cuan teman-teman.